Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Semoga selalu sehat, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Hari ini saya riding dengan motor Honda Stylo, motor yang ramah di kantong, mampu lari dengan kecepatan yang lumayan lah buat kejar-kejaran sama NMAX atau Vario. Motor ini udah gua coba dibawa top speed mentok di 115 km per jam. Tapi menurut gua cukup stabil dibawa top speed, tapi harus hati-hati karena bobotnya yang ringan, kalau nggak fokus bawanya bisa fatal. Riding kali ini gua start dari alun-alun Kawali atau Taman Surawisesa. Nah, ini sebelah kiri adalah alun-alun Kawali depan Masjid Agung Kawali. Lanjut guys, kita masuk ke arah Panawangan, melewati jembatan satu arah. Nah, itu sebelah kanan ada RSUD Kawali. Jalannya enak nih guys, banyak tikungan tajam tapi harus hati-hati, tetap gas dan rem. Jangan kebablasan, nanti bisa tekor. Bukan tekor duit ya, tapi tekor nikung di belokan. Biasanya kalau di tikungan gini kecepatan harus diperhitungkan. Guys, jangan ngegas pas masuk ke tikungan, tapi lepas gas terus rem. Setelah itu baru deh kita tancap gas lagi di belokan. Nah, tujuan kali ini gua mau ke Kuningan, tapi pakai jalan alternatif di Desa Gardujaya. Belok kanan lewat jalan kecil, naik turun, tapi pemandangannya bagus sama nggak terlalu banyak kendaraan. Jadi bisa menikmati riding sambil lihat kanan kiri. Kuningan. Di persimpangan gua tanya Bapak Warlock, "Pak, jalur ke Kuningan bisa lewat sini?" Bapak Warlock jawab bisa, cuma nggak terlalu disarankan jalan sini karena jalurnya naik turun seperti kehidupan yang kadang di atas kadang di bawah. Bapak Warlock saranin ke arah Cikijing aja, tapi karena keidealisan gua nggak mau disetir, akhirnya gua tetap yakin jalan sini aman. Oke, lanjut guys, lewati jalan alternatif ini. Makasih loh Pak sarannya, tapi saran Bapak nggak gua turutin karena udah jadi niat gua mau lewat jalur ini. Dan terjadilah salah jalan. Di persimpangan ini harusnya ke kanan, buka ke kiri. Oke, setelah itu jalan lagi, lurus, ikutin jalan yang benar sampai akhirnya nemu persimpangan ke arah kiri. Kalau ke kanan ke Subang. Lanjut terus naik ke puncak Karier tinggi berkali-kali kiri kanan, kulihat saja banyak pepohonan. Udaranya sejuk guys, sesejuk embun di pagi hari, pokoknya seperti masuk ke ruangan ber-ASE. Salah satu obat terpenting adalah udara segar. Jika kamu tidak percaya, pergilah berjalan-jalan di alam, itu akan mengubah pikiranmu. Kata orang bijak ada benarnya juga sih. Nah, di persimpangan ini belok kanan guys, masuk ke Desa Sakerta Barat, lurus lagi. Jalanan sepi, nyaman buat riding tipis-tipis sendiri atau boncengan sama doi halal. Udah masuk ke area permukiman padat guys, lewati sekolah, banyak anak-anak, kurangin gas, pelan-pelan aja kalau ada keramaian di jalan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, persimpangan ini ke kanan, lurus lagi, ikutin jalan yang lurus. Banyak kolak-kolaknya guys. Klakson guys, takutnya ada yang tiba lari dari kenyataan. Hehe, setelah naik turun bukit, tibalah saatnya kita ke permukaan Waduk Dharma guys. Sejarah panjang. Waduk Dharma dimulai pada tahun 1923 saat Belanda melakukan perencanaan dan penelitian. Groundbreaking tahun 1938 kemudian terhenti karena Perang Dunia Kedua. Pembangunan dilanjutkan tahun 1951 sampai dengan tahun 1962 oleh pemerintah Republik Indonesia sampai dengan selesai. Jalannya mulus, semulus kehidupan yang diinginkan. Hehe, jalan di sini tinggal lurus aja guys. Ikutin jalan berkelok-kelok ini. Jalanan sepi kadang membuat hati tenang, mentadaburi dan mentafakuri kekuasaan Tuhan yang Maha Esa.
Perjalanan kali ini membuahkan pikiran tenang, melipir sebentar dari aktivitas dunia yang tak pernah berhenti kecuali mati. Dalam surat Al-Mulk ayat 15, dialah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kamu jelajahi, maka berjalanlah ke segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Imam At-Tabari 310 Hijriah menjelaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan bagaimana Allah telah menjadikan bumi mudah dijelajahi oleh manusia. Oleh karena itu, setelahnya Allah memerintahkan hambanya untuk berjalan menapaki bumi. Beliau juga menambahkan bahwa bagian bumi yang disebutkan dalam ayat ini mencakup pegunungan dan tepian pantai sebagai tempat yang layak dikunjungi. Sementara itu, Imam Ibnu Katsir 774 Hijriah menafsirkan seolah-olah Allah berpesan kepada hambanya, bersafarlah kemanapun kamu mau. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad 241 Hijriah dalam musnadnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berwisatalah, niscaya kalian akan sehat. Al-Azizi 1070 Hijriah dalam As-Siraj Al-Munir, syarah dari Al-Jami' Asy-Syaghir karya As-Suyuti 911 Hijriah, menjelaskan bahwa wisata dapat menjadi sebab kesehatan karena aktivitas fisik dalam perjalanan membawa banyak manfaat bagi tubuh. Sayangnya guys, di kanan kiri jalan banyak berserakan sampah botol. Mohon buat para pengendara roda 2 maupun roda 4, harap dijaga tangannya supaya tidak melempar botol minum sembarangan. Asli kurang indah dipandang jalanan mulus, di pinggirnya banyak berserakan sampah aduh-aduh. Gak habis pikir, saran gua sih dibawa pulang aja sampah botol minumnya, sampai rumah gak usah dibuang di jalan. Kalau lu mau disayang sama alam, lu juga harus jaga alam. Sayangnya juga di Waduk Dharma, pinggirannya dipenuhi eceng gondok guys. Secara penglihatan aja udah gak enak dipandang, keindahannya jadi berkurang. Ini nih akibatnya kalau ada eceng gondok, menyebabkan eutrofikasi, menghambat fotosintesis tanaman air lain, memicu pendangkalan, dan mengganggu ekosistem serta aktivitas ekonomi warga. Kayaknya harus ada penanganan dari pemerintah setempat deh, baru bisa dibersihkan. Lu tahu kan warga plus 62 ini nunggu rusak dulu baru diperbarui. Oke guys, terima kasih udah menonton video vlog gua. Mohon dukungannya guys, bantu like, share, subscribe channel gua supaya gua termotivasi buat vlog perjalanan yang semakin seru dan viewersnya banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.